nama saya Joshua Syahaan, saya dari kelompok KKN 79 yang hari ini saya membuat kelas offline yang berjudul Serba-serbi mencuci tangan yang baik dan benar sebagai pencegahan COVID. Ya, pertama-tama makasih Mas sudah datang ke kelas offline saya ini. Iya Mas, sama-sama. Kalau boleh tahu Masnya namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Joshua Marpaung. Oh gitu. Jadi gini Mas, kira-kira ada nggak di yang terlintas di benak Mas itu kira-kira tentang judul saya ini? Kalau masalah tentang cuci tangan itu yang saya ketahui ialah manfaat dari cuci tangan sendiri, yang mana manfaatnya itu kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena kan kita cuci tangan itu kan diperlukan untuk terhindar dari penyakit. Di tangan kita ini kan terlalu banyak penyakit, jadi tanpa kita sadari kita juga sering menyentuh mulut ataupun mata, jadi itu bisa menyebabkan penyakit. Baru langkah-langkah dari cuci tangan itu sendiri ialah kita harus pertamanya itu membasahi tangan terlebih dahulu, baru kita buat sabun, lalu kita cuci sampai ke sela-sela tangan, baru punggung-punggung tangannya sampai bersih. Setelah itu kita bilas lagi dengan air yang bersih, lalu kita gunakan handuk kering ataupun tisu kering untuk melap tangan kita sampai bersih. Baru untuk hasil yang lebih maksimal bisa digunakan lagi hand sanitizer. Oh, iya Mas. Jadi di kelas saya ini saya menjelaskan lebih rumus lagi gitu Mas. Tapi rumusnya itu hanya untuk highlight ramai gitu. Nggak sampai ke jurusan-jurusan gitu Mas. Jadi pertama itu ada itu yang namanya apa itu cuci tangan, yang menurut WHO merupakan proses mekanisme melepaskan kotoran dan kuman dari kulit tangan dengan menggunakan sabun dan air. Terus ada juga seperti yang Mas bilang tadi, tujuannya itu yaitu menjaga diri, mencegah infeksi dari luka yang ada di tangan gitu, dan juga sebagai perlindungan diri dari kuman-kuman dan virus-virus yang ada di tangan kita. Juga ada juga manfaatnya seperti yang Mas bilang tadi, juga ada yaitu menghindari penularan penyakit melalui tangan pas kita makan gitu. Terus ada menjaga kebersihan, ya tangan kita kan memegang sesuatu banyak hal gitu ya Mas ya. Jadi kan bisa lengket di tangan kita gitu kuman-kuman. Terus membuat tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Terus supaya bisa menjadi agen penular, agar kita tidak menjadi agen penular bibit penyakit pada orang lain. Contohnya kayak kita memegang sesuatu nih kan banyak, terus kita kan bisa aja menyapa seorang bersalaman atau gimana gitu Mas. Terus ada itu jenis-jenis cuci tangan Mas. Pertama, cuci tangan basah menggunakan air bersih dan menggunakan sabun cair, yang bila kontak dengan bahan infeksius misalnya terkontaminasi langsung dengan cairan sesuatu gitu yang berbahaya untuk kesehatan, mencuci tangan dengan air bersih adalah suatu hal yang wajib kita laksanakan gitu Mas. Terus ada cuci tangan kering yang seperti yang Mas bilang tadi, hand sanitizer. Jadi itu termasuk dalam cuci tangan kering, yang dimana kan hand sanitizer ini bisa dibilang hanya liquid gitu ya Mas. Terus ada juga waktu-waktu yang tepat saat mencuci tangan. Seperti yang kita tahu, ada waktu tepat itu sebelum makan, sebelum kita melakukan suatu aktivitas, sebelum menyapa orang, ataupun sesudah juga menyapa orang-orang gitu Mas. Dan juga untuk lebih jelasnya lagi, saya menyediakan video di sini Mas. Kalau berkenan boleh ditonton dulu ya Mas. Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin,
sabuk itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat tubuh, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan menghilangkan penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website. Ya itu tadi mas videonya. Kira-kira ada nggak yang ditanyakan lagi mas? Enggak mas, kira-kira sudah cukup. Sudah. Jadi itulah kira-kira kesimpulannya, yaitu pertama kita harus benar-benar menjaga kesehatan, yang salah satunya itu mulai dari dasar dulu mas, melakukan segala sesuatu sebelum dan sesudahnya kita harus mencuci tangan, memperhatikan kesehatan, apalagi kan saat ini sedang pandemi corona gitu mas. Meskipun sekarang new normal, tapi kita nggak boleh yang namanya menurunkan penjagaan kita terhadap diri sendiri, karena new normal itu kan bukan berarti virus itu hilang, hanya kebiasaan baru kita gitu yang diberikan pada saat jam-jaman new normal. Itu saja mas kelasnya mas. Makasih mas sudah Mas. datang. Sama-sama mas.